Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Torik dari KM07. Di sini saya akan mereview filsafat timur yang saya pelajari di mata kuliah filsafat komunikasi. Di sini saya akan mereview 5 teori dari filsafat timur. Itu ada Al-Farabi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Sina, dan ada Taoisme, dan terakhir ada Buddha. Pertama ada filsafat Al-Farabi. Dia merupakan pemikir terkenal dalam dunia filsafat Islam yang hidup pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Dia menggabungkan pemikiran-pemikiran Yunani klasik seperti Plato, Aristoteles dengan ajaran Islam. Al-Farabi juga berpendapat kalau alam semesta ini berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Al-Farabi juga mengembangkan pemikiran tentang filosofi politik, di mana dia berpendapat kalau tujuan utama kehidupan manusia itu yaitu mencapai kebahagiaan, baik itu secara individu maupun secara sosial. Menurutnya, negara yang ideal itu negara yang menciptakan kondisi yang memungkinkan para individunya itu bisa mencapai kebahagiaannya. Kedua, ada Ibnu Sina. Sebelumnya Ibnu Sina itu merupakan filsuf, dokter ilmuwan Islam yang terkenal, yang hidup pada abad ke-10 sampai 11 Masehi. Pemikiran dia itu merujuk pada kontribusi dan pemikiran Ibnu Sina dalam ilmu filsafat yang terkait jiwa manusia. Menurut Ibnu Sina, jiwa itu merupakan prinsip yang menggerakkan tubuh manusia dan juga yang memberikan potensi intelektual dan spiritual. Dalam pemikirannya, Ibnu Sina ini berusaha menggabungkan filsafat dengan teologi Islam, dan dia juga berusaha memahami hubungan antara jiwa dan Tuhan. Dia juga mencari cara untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang apa sih hakikat dan tujuan hidup manusia ini. Ketiga, ada Al-Ghazali atau yang memiliki nama panjang Abu Hamid Al-Ghazali. Dia merupakan cendekiawan muslim yang terkenal yang hidup pada abad ke-11 Masehi, dan dia itu merupakan salah satu tokoh penting dalam ilmu filsafat dan teologi Islam. Al-Ghazali ini berpendapat kalau dunia ini nggak terjadi sendirinya, tapi berasal dari iradat atau kehendak dari Tuhan. Dia berpendapat kalau logika ini merupakan alat yang memiliki kapasitas yang terbatas. Diibaratkan seperti neraca. Neraca ini dipakai untuk mengukur sesuatu yang tertentu, gak bisa dipakai untuk mengukur segala sesuatu, gak bisa, terutama persoalan metafisika. Secara keseluruhan, filsafat Al-Ghazali ini menyoroti pentingnya penggabungan antara filsafat dan agama Islam, serta peran pengalaman spiritual dalam mencari kebenaran dan kehidupan yang bermakna. Selanjutnya ada Buddha. Filsafat ini merupakan ajaran atau pemikiran yang lahir dari agama Buddha, yang salah satu tujuan utamanya itu mencapai pencerahan atau nirwana, yang merupakan pembebasan dari penderitaan dan siklus kelahiran kematian yang terus-menerus. Buddhisme menilai otoritas dari kitab suci itu hanya sebagai peta atau petunjuk, sedangkan perjalanannya itu lebih bersifat vital daripada kitab sucinya. Kemudian Buddhisme ini juga mengajarkan pentingnya kesucian perilaku, dan itu bukan merupakan ketuhanan. Secara keseluruhan, Buddhisme ini menekankan pentingnya pengamatan dan pemahaman langsung atas realitas, serta pengembangan moral dan etika. Terakhir ada Taoisme, di mana Taoisme ini merupakan sistem pemikiran atau ajaran yang berasal dari filsafat dan agama Tiongkok kuno.
Filsafat Taoisme ini menekankan aliran alami dan kesederhanaan dalam hidup, atau disebut dengan konsep Wu Wei, tanpa tindakan paksa. Selain itu, filsafat Taoisme ini juga berbicara tentang konsep Yin dan Yang, yang menggambarkan dua kekuatan yang saling melengkapi dan berlawanan dalam alam semesta, di mana Yin melambangkan unsur yang gelap dan pasif, sedangkan Yang melambangkan unsur-unsur yang terang, aktif, dan kuat. Dalam pemikiran Taoisme ini, kunci untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup itu adalah kesadaran diri. Secara keseluruhan, filsafat Taoisme ini merupakan tradisi pemikiran atau praktik spiritual yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam semesta dan mencapai keseimbangan harmoni dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.